Cara membaca 4 buku dalam 1 bulan. Pernah nggak kamu bertanya, gimana caranya habisin buku dan menyelesaikannya bukan hanya 1 buku, tapi 4 buku dalam 30 hari? Berdasarkan pengalaman pribadi, aku udah membaca lebih dari 50 buku dan aku seneng banget buat ngebagian strategi yang bisa membantu kamu konsisten dalam membaca buku. Dan kamu pasti bertanya-tanya, gimana caranya untuk meningkatkan kecepatan kita tanpa kehilangan pemahaman? Lalu apakah siapapun tanpa memandang kecepatan membacanya benar-benar bisa menyelesaikan 4 buku dalam 1 bulan? Maka dari itu pada video kali ini aku akan bahas cara kelarin 4 buku dalam 1 bulan. Halo semuanya, aku Rizky Sudono, seorang pembaca buku dan lulusan S1 pendidikan di salah satu kampus di Bekasi. Dalam channel ini aku punya misi untuk mengubah kamu menjadi orang yang suka banget membaca buku. Oleh karena itu, kalau kau pengen menjadi pembaca buku, pastiin kamu tonton video ini sampai habis. Hal yang pertama yang bisa membuat kamu habisin 4 buku dalam 1 bulan adalah kamu buat jadwal membaca. Jangan membaca tanpa jadwal. Coba kamu buat jadwal pekanan, buat jadwal harian, atau bahkan tahunan. Jadi dengan jadwal tersebut, kamu bisa tahu, oh aku harus habisin seberapa banyak dalam pekan ini. Oh dalam hari ini aku harus ngabisin berapa banyak halaman dan semacamnya. Karena dengan kamu punya jadwal membaca, kamu lebih bisa untuk berpotensi menyelesaikan tugas kamu, yaitu 4 buku dalam 30 hari. Contoh simpelnya kayak gini. Untuk ngabisin 4 buku dalam 1 bulan, kamu perlu menghabiskan 1 buku dalam 1 pekan. Namun untuk target hariannya, ya kamu bisa bagi buku tersebut menjadi 7 bagian. Yang mana sering itu kamu bisa ubah menjadi 1/7 di buku tersebut. Sampai 1 pekan kamu bisa ngabisin 1 buku tersebut. Itu hitung-hitungan kasarnya, tapi kalau mau menggunakan metode lain ya seperti, oh aku mau 2 hari menyelesaikan 1 buku, itu nggak masalah banget. Apakah bisa? Ya tentu bisa. Contohnya ketika kamu ingin ngabisin novel, kamu bisa banget ngabisin 1 novel dalam 2 hari atau bahkan 1 hari. Soalnya aku pernah begitu, ada perbedaan pembacaan aku di novel dan juga di buku non-fiksi. Untuk buku novel, aku cenderung cepat untuk membacanya, bisa 2 hari atau bahkan bisa 1 hari. Karena kalau kita membaca novel itu kayak kita nggak terlalu berpikir keras, nggak terlalu memahami hal-hal yang berat, ya kan? Cuma cerita doang yang kita baca. Jadi dengan cerita tersebut kita lebih gampang untuk memahaminya dan untuk menyelesaikan buku tersebut itu gampang banget. Beda cerita dengan buku non-fiksi yang mana itu harus buku pemahaman dan juga kita butuh stabilo dan semacamnya untuk kita lebih memahami lebih berat. Dan ini jauh memakan waktu lebih banyak dibandingkan kita membaca buku novel. Intinya adalah ketika kamu ingin membaca 4 buku dalam 1 bulan, maka kamu harus punya jadwal. Ketika kamu ingin membaca 4 buku dalam 1 bulan, ini adalah ketika kamu ingin membaca 4 buku dalam 1 bulan, kamu harus punya jadwal, apalagi jadwal yang sangat realistis seperti yang tadi aku katakan. Jangan membaca buku tanpa jadwal, jangan asal-asalan, dan jangan merasa aku nggak butuh sama jadwal. Karena tips ini yang paling efektif yang membuat kamu itu teratur membacanya dan gak gampang lupa. Dan tips yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah baca gambaran besar di awal. Maksudnya adalah scanning. Maksudnya adalah ketika kamu mau mulai membaca buku, terutama buku non-fiksi, ya ini gak berlaku buat novel ya. Scanning dulu di awal itu adalah kamu melihat dulu bab per babnya, poin-poin pentingnya itu apa aja. Contoh, bab 1 ada 5 poin penting. Apa aja 5 poin penting yang ada di pembahasan tersebut, kamu cek sedikit-sedikit. Lalu bab kedua, di bab kedua tersebut ada poin penting apa aja yang dibahas di bab tersebut. Kamu lakukan ini terus sampai bab terakhir, sehingga kamu tahu nih gambaran besar setiap babnya itu apa aja yang dibahas di buku tersebut. Scanning di awal ini bertujuan supaya ketika kamu membaca secara seksama satu persatu kata per kata, kamu udah ada gambaran besarnya, kamu udah tahu apa yang dibahas di topik tersebut, sehingga berdampak positif yang membuat kamu lebih paham untuk memahami materinya dan gak gampang lupa di kemudian hari. Soalnya aku punya cerita, dulu aku itu nggak melakukan hal tersebut. Dulu ketika aku membaca buku, aku langsung baca buku dari awal tanpa scanning. Hasilnya, aku nggak mendapatkan materi yang sefokus seperti aku scanning dulu di awal. Jadi seperti aku membaca tapi dalam keadaan yang kurang siap dan aku nggak bisa memahami 100% sebagaimana aku scanning dulu di awal yang tadi. Maka dari itu, pastiin ketika kamu ingin membaca buku, terutama dalam membaca buku non-fiksi, kamu scanning dulu di awal. Kamu cari gambaran besarnya, apa aja yang ada di bab 1, bab 2 itu ngebahas apa aja, kamu cek terlebih dahulu.
Ataupun bagi kamu yang malas untuk scanning, ini paling enggak ya, paling minim kamu cek dulu daftar isinya itu bahas apa aja. Kamu pahamin dari daftar isi itu apa aja yang akan dibahas di bab pertama sampai bab terakhir. Lagi-lagi apa? Supaya kamu nggak kaget ketika membaca bab 1 sampai bab terakhir. Karena kamu sudah tahu gambarannya apa aja yang akan dibahas di bab-bab tersebut. Untuk metode scanning ini sama aja ketika kita dulu di sekolahan, besok kita mau belajar MTK, katakan. Jadi di malam sebelum kita belajar ya kita lihat dulu materinya apa aja yang akan dipelajari untuk besok hari. Sehingga besoknya kita nggak kaget, besok kan kita udah siap menghadapi pelajaran tersebut dan kita lebih mudah untuk mencerna pelajaran apa yang akan diajarin di hari tersebut. Jangan mulai sebelum scanning, jangan mulai sebelum cek daftar isi terlebih dahulu untuk buku-buku, terutama buku-buku non-fiksi. Dan untuk tes ini aku nggak sarankan banget buat kamu yang membaca novel ya, karena ini bisa membuat kamu terspoiler dan kamu tahu apa yang terjadi di cerita tersebut di tengah ataupun di akhir bukunya. Dan hal ketiga yang harus kamu lakukan adalah aktifkan mode pesawat di HP kamu. Penting banget ketika kamu membaca buku, kamu hidupin mode pesawat. Karena kamu itu banyak banget distraksinya, kamu ada notif dikit langsung meleng, kamu ada yang ngechat dikit langsung gak fokus sama sekali. Makanya tips ini tuh paling penting. Tips ini tuh penting banget ketika kamu ingin membaca 4 buku dalam 1 bulan. Ada banyak notifikasi, ada banyak banget gangguan, ada banyak godaan yang membuat kamu itu membuka HP dan malah gak membaca buku sama sekali. Dan kamu berpikir, kamu bisa kok main cuma 5 menit, cuma ngecek bentar kok, notifnya cuma ngecek bentar kok isi chattingnya. Nggak bisa, kamu nggak bisa. Ketika kamu sudah berpikir segitu, kamu akan langsung lewat setengah jam atau bahkan 1 jam. Dan itu penting banget untuk mengambil fokus kamu kembali, mengambil waktu kamu kembali untuk membaca buku dengan mengaktifkan mode pesawat ini. Soalnya aku pernah banget nih, dulu ketika membaca buku dan aku nggak hidupin mode pesawat aku, yang hasilnya aku nggak fokus, tiba-tiba aku langsung buka HP, refleks, dan akhirnya yang terjadi aku bukannya menyelesaikan target bacaan buku aku, tapi aku malah bermain HP yang mana itu diawali dengan notifikasi yang ada di HP kamu. Dan ujung-ujungnya aku malah ke Instagram, TikTok, dan sibuk di sana. Dan lebih buruknya yang kamu targetin dalam sehari kamu bisa membaca selama 1 jam itu nggak bisa terlaksana sama sekali. Yang kamu targetin 1 pekan kamu baca 1 buku itu nggak tercapai. Yang tadinya kamu targetin 1 bulan kamu pengen baca 4 buku itu nggak bisa kamu lakukan cuma karena kamu nggak fokus, kamu tidak menghidupkan mode pesawat yang tadi aku katakan. Dan buat kamu yang masih ngebosenin ketika membaca buku, kamu bisa tonton video di sebelah kiri sini. Aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.